teman-teman. Saya Ardiana Citra Diani, absen 3. Dan saya Arleta Yusufi Alfariski, absen 4. Di sini kami akan memberi materi tentang perbedaan antara pengakuan de facto dan de jure. Selamat menyaksikan materinya. Pengakuan de facto secara bahasa de facto menurut kenyataan atau berdasarkan fakta yang ada dalam hubungan internasional. Pengakuan de facto adalah pengakuan bahwa suatu negara atau pemerintahan memang ada dan menjalankan kekuasaan secara nyata, meskipun belum diakui secara hukum sepenuhnya. Ciri-ciri pengakuan de facto berdasarkan kondisi nyata di lapangan bersifat sementara, bisa dicabut sewaktu-waktu, belum memberikan kedudukan penuh dalam hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda pada awalnya tidak langsung mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Melalui beberapa perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Belanda hanya mengakui Republik Indonesia secara de facto bagi wilayah tertentu, Jawa, Madura, dan Sumatera. Artinya, Belanda mengakui bahwa pemerintahan Indonesia memang berjalan, tetapi belum mengakui secara hukum sebagai negara yang berdaulat penuh. Pengakuan de jure. De jure berarti menurut hukum. Pengakuan de jure adalah pengakuan resmi dan sah secara hukum internasional terhadap keberadaan dan kedaulatan suatu negara. Ciri-ciri pengakuan de jure bersifat tetap dan tidak sementara, sah secara hukum internasional, tidak mudah dicabut. Negara tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Dalam konteks KMB, melalui hasil KMB, Belanda akhirnya memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Pengakuan ini ditandai dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dengan pengakuan de jure, Indonesia diakui secara resmi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh menurut hukum internasional. Perbandingan lebih mendalam. Aspek dasar pengakuan, sifat, kekuatan hukum, kedudukan internasional dalam konteks KMB. De facto, fakta atau kenyataan. Sementara, lemah, terbatas, pengakuan wilayah tertentu. De jure, hukum internasional, tetap dan resmi, kuat, penuh, pengakuan kedaulatan penuh. Kesimpulan, dalam konteks KMB, perbedaan utama antara de facto dan de jure terletak pada tingkat keabsahan dan kekuatan hukum pengakuan terhadap Indonesia. Pengakuan de facto hanya mengakui keberadaan pemerintahan Indonesia secara nyata, tetapi belum secara hukum. Pengakuan de jure adalah pengakuan resmi dan sah yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan diakuinya Indonesia sebagai negara berdaulat penuh. Dengan demikian, hasil KMB menjadi momen penting karena Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan de jure yang memperkuat kedudukan di dunia internasional. Sekian materi yang kami berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Bye.